Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga masih diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk pelajaran agama Islam pagi hari ini dibuka buku LKS-nya atau buku paketnya juga bisa. Kalau belum dibagikan buku paket, dibuka buku LKS-nya, sama isinya tentang bab 2. Asik bisa membaca Al-Qur'an lah ya. Asik bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari aku selalu membacanya. Aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Itulah kehebatan Al-Quran. Hanya dengan membacanya saja kita sudah dapat pahala. Jadi ada 3 perkara yang apabila kita mengucapkannya itu otomatis kita sudah bisa mendapatkan pahala. Ingat, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Cukup melafadzkan, mengucapkan, kita sudah dapat pahala. Kemudian yang kedua adalah membaca sholawat. Nah, hanya dengan membaca sholawat saja, cukup mengucapkannya, kita otomatis sudah mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga adalah membaca tasbih. Tasbih yang bunyi lafadznya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan hanya mengucapkan kita sudah otomatis mendapatkan pahala. Itu 3 perkara yang sangat mudah sekali untuk mendapatkan pahala. Kemudian amatilah gambar berikut. Yang pertama ada seorang perempuan yang sedang mengaji kepada gurunya. Kemudian yang kedua ada seorang adik kakak yang mengaji kepada orang tuanya. Ingat, harus terus mengaji. Yang A, melafalkan surat An-Nas. Sebelum kamu melafalkannya, mari kita mulai dengan tepuk tangan surat An-Nas. Nah, bagaimana caranya? Itu tepuk tangan. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Lah, itu bisa dipraktekkan ya anak-anak di rumah. Sebelum kita membaca surat An-Nas, kita praktekkan tepuk An-Nas biar lebih semangat dalam belajar surat An-Nas. Kemudian selanjutnya, ayo dengarkan bapak atau ibu gurumu melafalkan surat An-Nas ayat per ayat. Setelah itu tirukan melafalkan surat An-Nas bersama-sama. Ya, di sini Pak Wahab akan mencontohkan membacakan bacaan surat An-Nas. Tolong disimak dan diperhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu contoh melafalkan surat An-Nas. Diperhatikan panjang pendeknya ya. Anak-anak bisa dipraktekkan di rumah, dipraktekkan di depan orang tuanya masing-masing biar disemak sama orang tuanya masing-masing. Kemudian sikapku,
aku melafalkan sendiri surat An-Nas ayat per ayat. Nah, maka sikap kalian harus mau melafalkan sendiri surat An-Nas ayat demi ayat. Kemudian lafalkan surat An-Nas bersama temanmu. Bisa dilafalkan bersama temanmu atau orang tuamu yang mendampingi belajar. Kemudian sikapku, aku hafal surat An-Nas. Nah, harus hafal surat An-Nas. Kemudian ini kerjakan, nggak usah, dilewati saja. Kemudian langsung pesan-pesan surat An-Nas. Surat An-Nas berisi tentang, nah itu, perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Nah, itu pesan-pesan dari surat An-Nas agar kita selalu terjaga, selalu dilindungi oleh Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, entah itu kejahatan dari jin atau dari manusia. Kemudian sikapku, aku selalu memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa, selalu seperti ketika sakit dan ketakutan. Nah, ya aku selalu meminta perlindungan dengan cara selalu berdoa, seperti ketika aku sakit atau ketakutan. Berdoa kepada Allah. Berdoa itu adalah senjata utama orang mukmin. Ingat-ingat ya, orang muslim atau orang mukmin itu senjatanya yang paling utama adalah berdoa. Karena apa? Ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Paham ya anak-anak? Terserah doa pakai bahasa apa saja bebas. Pakai bahasa Madura silahkan, pakai bahasa Jawa silahkan, pakai bahasa Indonesia silahkan, pakai bahasa Arab silahkan, pakai bahasa Inggris silahkan. Allah pasti paham dengan maksud atau permintaan kita walaupun dengan bahasa yang bermacam-macam. Nah, karena Allah itu maha mengetahui. Kemudian yang selanjutnya, lafal huruf hijaiyah bersambung. Ya, membaca huruf Al-Quran harus dimulai dari sebelah kanan. Ingat, Al-Quran dimulai sebelah kanan. Kalau Latin dimulai sebelah kiri. Bunyi huruf Al-Quran disesuaikan dengan harokat atau tanda baca yang ada pada setiap huruf. Nah, ada harokat. Harokat itu tanda baca, ada fathah di atas, kasroh, domah, dan sukun. Itu semua adalah tanda baca. Kemudian menyanyikan lagu tanda baca dalam Al-Quran dengan nada lihat kebunku, bisa dinyanyikan sendiri-sendiri, disemak oleh orang tuanya. Kemudian agar kamu mendapatkan lafal huruf hijaiyah bersambung, amatilah contoh berikut, kemudian tirukan pelafalan dari bapak atau ibu gurumu. Lah, amati gambar tersebut. Di situ ada gambar akala. Kalau disambung tulisannya kayak gitu, akala. Bacanya ditulis Latin akala. Sama bahasa. Bentuk bersambungnya disambung bahasa, huruf sambung. Huruf Latinnya bahasa kayak gini. Selanjutnya tabata. Lafadznya kayak gini kalau terpisah. Kalau disambung tabata, tinggal menyambungkan. Kemudian ditulis Latin tabata. Atau kalau di dalam buku LKS, itu ada lafadz abata, ya, satab apa? Abatasa, abatasa. Kalau disambung abatasa. Jahakho. Kalau disambung tinggal menyambung jahakho, dan seterusnya. Bisa diperhatikan sendiri.
Itu ada banyak itu cara menyambung huruf hijaiyah dari tulisan terpisah menjadi sambung. Nah, baik anak-anak, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Untuk tugasnya silahkan dilanjutkan mengerjakan LKS halaman 14 uji kompetensi 2 ya. Dikerjakan semua karena kita sudah ketinggalan, waktu kita sudah ketinggalan. Ini kejar tayang kita. Dikerjakan semua uji kompetensi 2, Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, kemudian perbaikan dan juga pengayaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai masker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.